Ibu sendiri mungkin apakah sudah puas terhadap jawaban dari Ganjar? Masih banyak PR mas sebetulnya ya. Memang kan ini waktunya pendek. Kalau saya itu karena background saya lebih dari 30 tahun bersama-sama dengan masyarakat, aku masih melihat Pak Ganjar itu belum menyentuh akses dasar ya, untuk memberikan ruang kepada masyarakat berperan dalam proses pembangunan, khususnya untuk just energy transition. Karena saya melihat bagaimana rakyat itu yang hidupnya dekat dengan resources yang ada itu diberdayakan sehingga mereka mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Beliau masih melihat tatanan industri. Nah, buat aku tatanan industri itu berarti masih tatanan ya boleh dikatakan private sector yang besar-besar gitu loh. Padahal Indonesia ini kalau yang kecil-kecil semua dikembangkan dan mereka mampu mandiri mencukupi kebutuhannya sendiri, itu jauh lebih baik. Jadi small is beautiful meskipun yang big is necessary. Aku lihatnya di situ. Itu yang beliau masih harus ada gap yang harus diisi. Jadi terkait industri ternyata ini ya masih perlu membangun SDM yang mumpuni gitu. Ya, apalagi bicara SDM mas. SDM kita tadi pagi sudah saya paparkan toh. Kita masih hanya 4,0 sekian yang S1, S2, S3 gitu loh. Dan 6,56 itu yang pendidikannya di atas SMA gitu. Padahal untuk meraih Indonesia emas, kita tuh minimal perlu 6 juta engineer ya Pak ya. 6 juta engineer, kamu bisa bayangkan, itu harusnya ada roadmap yang jelas how to achieve that goal gitu. Jadi memang ini PR beliau banyak. Bukan beliau saja, mungkin calon-calon yang lain juga. Ya, calon-calon yang lain saya yakin banyak. Jadi jangan hanya ke sektor industrial saja, tapi masyarakat sampai akar rumputnya. Ya, jadi gini loh, kita itu harus yakin bahwa apa-apa bisa dikerjakan oleh masyarakat kita atau trust building. Tadi Pak Tumran juga ngomong jangan selalu questioning, rakyat kita mampu nggak ya? Loh, dibalik, bagaimana kita memampukan rakyat sebagai pemimpin? Infrastruktur apa yang harus kita siapkan? Ya, resources apa yang harus kemudian pemerintah itu menyediakan infrastruktur sehingga rakyat itu bisa terlibat, kita bisa membuat apa-apa itu sendiri, tidak tergantung pada impor. Oh, kita punya orang-orang hebat kok, gitu. Kalau dari Prof sendiri Pak? Ya, kalau saya lihat secara keseluruhan, ya udah ada yang menggembirakan. Artinya sudah ada pemahaman makro ya dari Capres Ganjar terhadap persoalan transisi energi, dan juga sudah disinggung pemahamannya bahwa transisi energi itu harus menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Itu sampai tahap itu secara makro beliau sudah menjelaskan. Tentu nanti harus diikuti action kan. Secara bagaimana penjabaran supaya itu betul-betul menjadi gerakan ekonomi baru. Bagaimana sumber daya manusia itu dioptimalkan. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah saya bayangkan, karena dalam waktu nanti kalaupun beliau terpilih dalam waktu 5 tahun, mempersiapkan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena proses percepatan transisi energi itu begitu cepat. Maka nanti kita sarankan harus pilih-pilih proses transisi energi berbasis potensi lokal. Ya, tadi seperti pemanfaat gas rawa itu saya kira positif. Tapi ada lagi yang bisa dipercepat, misalnya kita punya hutan, pengembangan biomass untuk energi, itu bisa diakselerasi daripada kita percepat misalnya industri PV sementara industrinya belum tumbuh ya. Jadi hal-hal seperti ini saya kira perlu dipersiapkan. Kemudian yang menggembirakan tadi adalah penjelasan yang konkret bahwa beliau menyadari ilmu pengetahuan itu penting, sehingga akan memberdayakan peneliti-peneliti untuk mempercepat transisi energi baik perguruan tinggi maupun BRIN ya. Itu kita punya potensi resources sumber daya yang luar biasa, asal itu bisa dioptimalkan betul oleh beliau. Jangan sampai nanti para ilmuwan kita, peneliti-peneliti kita menjadi aset idle di Republik ini, tidak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada supporting decision gitu. Tapi karena pemahaman tadi sudah disampaikan, ya kita harapkan kalau beliau terpilih nanti action ke sana cukup clear. Karena saya yakin kalau transisi energi mengembangkan sumber daya manusia, kita betul-betul bisa menggerakkan ekonomi berbasis potensi lokal, itu akan menciptakan banyak lapangan kerja baru, akan menghasilkan circular ekonomi yang luar biasa gitu ya.
Apalagi besok misalnya hutan-hutan industri kita kembangkan menjadi sumber energi dalam bentuk wood pellet misalnya. Itu kita bisa ekspor, luar biasa, menghasilkan devisa baru sebagai pengganti daripada batu bara. Jadi dalam batas-batas itu ya memang makro ya, kalau detailnya kita belum bisa menggali apakah beliau sudah punya karena tidak dijabarkan gitu ya kan. Datanya tidak jelas. Ya itu Jadi aja. memang fokusnya di tim riset ini ternyata banyak sekali ya di Indonesia ini. Cuman ya itu tadi masih belum dari pemerintah masih belum ada suntikan. Ya bahasa yang sederhana itu kita harus menyiapkan infrastruktur ya. Infrastruktur itu tidak hanya manusianya Pak ya, tapi juga ditunjang dengan kebijakan, industrinya segala macam. Tadi memang ada yang belum disinggung. Bagaimana menggerakkan industri dalam negeri untuk menghasilkan industri hijau, bagaimana potensi industri pendukung EBT. Itu menjadi penting. Ya. Kalau nggak ada potensi industri EBT, ya nanti perangkat-perangkatnya itu kita impor. Kita menjadi pengguna, menciptakan market, pasar buat produk-produk itu. Tapi beliau tadi sudah menyadari juga bahwa kalau itu yang dilakukan, kita akan menjadi pasar, katanya. Jadi ada suatu mindset berpikir yang diubah oleh beliau tadi. Bagus, saya kira positif. Ya, kita ini bahan. Ada lagi. Selamat Ada sore minta Bapak karena dan kita Ibu disuruh jadi penanya sekalian. nanti juga. Terima kasih untuk Udah cukup ya? dalam ruang Thanks banget, sukses ya.